Halo kawan UGM. Selamat datang di UGM Podcast. Di episode kita kali ini, kita akan mengajak kawan UGM untuk melihat lebih dekat bagaimana sih Universitas Gadjah Mada merespon bencana dari sisi hunian bagi penyintas. Yes, betul sekali. Setelah fase darurat berlalu, tantangan berikutnya ini adalah menghadirkan tempat tinggal yang aman, layak, dan tentunya dapat segera digunakan oleh keluarga terdampak tentunya. Nah, mau tahu gimana selanjutnya? Simak di UGM Podcast kali ini ya. Ya, tentunya UGM berduka cita atas musibah yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Dan UGM merespon bencana di sana dengan membentuk 7 working group. Dan salah satunya adalah terkait dengan hunian sementara. Di sini sudah ada Ketua Working Group 5 dari 7 working group yang dibentuk oleh UGM dan juga sebagai anggota dari tim tangguh Fakultas Teknik UGM yang bertanggung jawab untuk Huntara yang ada di 3 lokasi terdampak bencana. Ada Pak Ashar di sini. Selamat sore Pak Ashar. Selamat sore Mas. Selamat datang di UGM Podcast. Yes. Tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja ya kita ngobrolnya ya Pak Ashar gitu. Silakan. Pak, sebenarnya latar belakang program hunian sementara atau Huntara ini tuh gimana sih Pak? Mungkin bisa cerita karena kan kemarin informasinya tuh ini berasal dari kayu yang hanyut pada saat bencana ya Pak ya? Ya, jadi saya agak sedikit flashback ya Mbak. Oke. Jadi pengalaman penyediaan Huntara di Indonesia itu terutama dari UGM itu sudah lama. Jadi kita sudah memikirkan Huntara itu sejak gempa Jogja 2006. Kemudian ada yang terdekat berikutnya kan Merapi 2010. Lalu ada Sumatera Barat. Lalu Lombok dan Palu. Jadi konsep Huntara itu adalah secepat mungkin memindahkan penyintas dari tenda darurat kepada sebuah hunian yang aman, sehat, manusiawi. Nah, ini yang sebenarnya kata kuncinya di situ. Lalu karena fungsinya tidak terlalu lama, temporary Huntara, itu dalam pendekatan kita adalah sebaiknya menggunakan material yang kemudian ramah lingkungan, berasal dari lokasi di sekitar. Kalau di pengalaman Jogja gempa 2006 dan Merapi, karena yang tersedia adalah bambu, maka Huntara itu kita develop dengan bambu. Sehingga dulu kalau kita bisa lihat flashback, Huntara di Bantul rumah bambu, Huntara di Merapi rumah bambu. Karena apa? Pendekatannya tadi, materialnya sebisa mungkin ramah lingkungan. Karena masa pakainya tidak lama. Lalu yang berikutnya bisa dibangun sendiri oleh warga. Makanya dengan konsep itu ketika melihat gempa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, pemberitaannya sudah muncul tersedia kayu yang banyak. Itu kira-kira di minggu kedua dengan working group itu sebenarnya ketika saya ditanya, ya jawabannya yang paling ideal adalah kayu. Karena itu tadi, kayu tersedia di lokasi. Memang tidak seluruhnya, tetapi mostly kan kayu banyak gitu. Sehingga nomor satu yang kita manfaatkan adalah itu dulu. Padahal saat itu sudah malah belum muncul kaitannya dengan kayunya legalitasnya bagaimana. Tapi dari sisi engineering lah, karena saya bidangnya engineering, saya mengatakan material yang tersedia kayu ada di situ. Teknologi kayu sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Tinggal bagaimana kita memberikan sentuhan tambahan sedikit saja agar lebih cepat dan lebih mudah. Dan kemudian dari sisi arsitektural lebih manusiawi. Tidak panas, privacy-nya dapat, fungsi sosialnya dapat. Nah itu sentuhan dari teman-teman arsitek dalam hal ini timnya Bu Nares yang kemudian mengelola itu. Kira-kira latar belakangnya itu. Oke, berarti Pak Azhar ini tidak sendirian ketika mendevelop Huntara ini ya? Berarti dibantu oleh warga sekitar di sana? Memang harus, target kita itu malah saya hanya nonton Mas. Oh, jadi saya memang membuat satu model utuh di Fakultas Teknik. Karena untuk meyakinkan bahwa metode yang kita usulkan itu cukup mudah dan cukup cepat. Sehingga memang saya membuat satu unit di sini, di Fakultas Teknik. Barangnya masih ada, kalau mau lihat silahkan. Lalu setelah kita yakin, oh ini ternyata memang mudah, cepat dibangun, hasilnya nyaman, privacy-nya dapat, fungsi sosialnya dapat, baru kemudian kita bawalah itu ke lokasi. Seketika di lokasi, maka kemudian yang kita lakukan adalah mengundang warga
kita kumpulkan, kita perkenalkan teknologinya. Setelah jadi, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Sehingga ketika saya kemarin di sana, 2 rumah sudah hampir selesai dalam waktu kurang lebih 5 hari, Mas. 5 hari 2 rumah. Gimana Pak itu? Itu di pertama kali? desanya Gedumbak, kecamatannya Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Itu satu titik yang lokasinya jauh dari kota, cukup terpencil, dan itu memang pada saat kita datang belum ada sentuhan yang sifatnya infrastruktural, belum ada. Oke. Jadi baru hanya distribusi berupa Logistik. logistik makanan dan tenda darurat. Iya, oke. Berarti dari bencana itu sampai sekarang awalnya tuh 2 hunian dulu. Ya, Sampai sekarang sudah total kalau sekarang mungkin sudah terdevelop dari target 100 yang awalnya kan kita mendevelop pertama 100 dulu karena komitmen pertama yang muncul kan 100. 100 dalam berapa lama itu Pak? Ini targetnya sebelum masuk Ramadan. Oke. Sekarang posisinya mungkin udah mendekati di titik 30-an mungkin, Mbak. Oh. Saya belum 30 hunian? 30 hunian. Oh, Cepet banget ya. itu nanti modelnya satu rumah untuk satu keluarga. Satu kan? rumah, satu keluarga. Oh, Jadi oke, kan oke. polanya begini, ketika kemudian kita sudah yakin bahwa ini terjangkau dari sisi apapun, dari sisi teknologi, dari sisi bahan, dari sisi kemudahan. Di sana kan kita mengundang kurang lebih 14 tukang yang akan kita berikan pengantar penjelasan dulu. Edukasinya ya. Edukasinya, dan mereka sudah berhasil. Langkah berikutnya setelah mereka oke Pak, ini kami sudah bisa memahami, kita akan siap untuk membuat dalam partai yang banyak. Dari 14 tim pertama itu kita pecah menjadi 7. Artinya bagaimana? 2 orang ini akan memimpin untuk pembangunan satu rumah, dibantu oleh 4 warga lain yang nanti akan belajar. Termasuk di dalamnya adalah pemilik rumah. Oke. Oke. Nah, jadi memang pemberdayaannya harus di situ. Tapi seminggu setelah kita kembali, karena kita harus kembali di sini-sini, mereka melaporkan bahwa sudah terbentuk 15 kelompok tukang. Jadi kemudian ternyata perubahannya adalah setiap 15 itu akan selalu berputar. Jadi sekarang sudah ada 15 tukang, kelompok tukang maksudnya, yang kemudian selalu mendevelop sehingga harapannya yang 100 awal itu target sebelum Ramadan sudah bisa terbangun. Selesai gitu ya. Nah setelah itu kemudian baru ada komitmen yang lain sehingga kemudian jumlahnya 500, 450 dan sebagainya. Tapi awalnya kita berangkat ketika kita berangkat itu adalah komitmen untuk 100 dulu. Oh, oke. Pak, Ya. tapi pengen tahu Pak, respon warga di sana karena kan posisi mereka terdampak, maaf ya, musibah begitu. Ketika tim Pak Azhar datang ke sana dengan menyuguhkan kita bisa loh buatin Iya, hunian program. sementara program Begitu. ini. Apa respon dari mereka Pak? Maksudnya yakin nggak yakin atau gimana awalnya Pak? Ya, saya sedikit meluruskan ya Mas, dan kepada semua pendengar juga, pemirsa juga, kita akan menggunakan terminologinya adalah penyintas. Itu kenapa? Dengan kita menggunakan terminologi penyintas itu, kita akan lebih mudah menempatkan mereka sebagai subjek. Kalau korban itu ya jadi objek gitu. Tapi ketika kita menggunakan terminologi penyintas, maka kemudian kita akan punya peluang untuk diberdayakan kembali. Penyintas. Sehingga ketika kami di sana, memang tentu saja mereka masih iki tenanan ora gitu. Kalau orang Jawa bilang, ini beneran atau enggak gitu. Iya bisa dibangun dengan cepat gitu. Tapi begitu hari ketiga bangunan sudah hampir jadi, itu mereka ekspektasinya sudah langsung tinggi. Warga berkerumun, melihat, dan kemudian bertanya-tanya. Sehingga memang pertama yang saya konfirmasikan kepada peserta pelatihan dulu, 14 ini. Bagaimana dengan konsep ini menurut Bapak-Bapak? Oke Pak, ini memang membuat kami bisa membuatnya menjadi cepat gitu. Kemudian dari sisi penerimaan ya sebenarnya memang kayu sendiri bagi kami bukan hal asing. Jadi untuk diterima akan menjadi semakin mudah. Nah, memang yang menjadi kata kunci sekiranya adalah ketika kita memilih menggunakan kayu hanyutan di sana, karena pada dasarnya mereka masih takut-takut lah tanda petik. Ini bagaimana statusnya? Tapi saya bilang gini, sudahlah Pak, kita jalan saja dulu. Nanti prosesnya yang berkaitan dengan legalitas kita tindak lanjuti bersama-sama. Tetapi toh yang kita gunakan itu kayu-kayu yang diameternya nggak gede-gede. Jadi secara komersial
industri kayu itu mungkin tidak terlalu bernilai tinggi. Nah, dan yang kita gunakan kan bukan mutu kayu yang sangat bagus. Jadi begitu mereka didorong untuk menggunakan kayu hanyutan itu dan kita wujudkan jadi sebuah rumah, mereka langsung sangat bersemangat. Bapak, Huntara itu sendiri desainnya tuh berarti berapa kali berapa sih Pak sebenarnya? Terus ada toilet di dalamnya atau ada apa? Kayak mungkin bisa diceritain ke kawan UGM sebagai gambaran. Ya, ini memang jatahnya teman-teman arsitek, tapi saya akan menjawab begini. Kita akan membuat Huntara itu menjadi bagian dari dignity sebuah keluarga. Ya, kemudian karena begini, mau disebut Huntara, mau disebut hunian tetap, itu adalah rumah gitu kan. Sehingga kemudian memenuhi kebutuhan itu dan fungsi-fungsi family dan masyarakat sosial, sehingga kemudian yang menjadi kata kunci Huntara kita adalah minimal terdapat 2 kamar tidur private. Tentunya kan orang tua dan anaknya dipisah karena butuh private. Kemudian ada ruang yang dipakai untuk bisa multifungsi, bisa ruang keluarga, bisa ruang makan, dan mungkin bisa dapur. Sehingga dari kebutuhan itu kita membuat satu desain yang ukurannya adalah 6x6. Dan ini sudah sesuai dengan desain minimum dari PUPR sebenarnya waktu itu, bahwa rumah tinggal yang dianggap layak itu ukurannya 6x6. Ditambah dengan ada sebuah fungsi yang memenuhi kebutuhan sosial adalah serambi, terasnya. Karena orang kita kan ketemu di jalan, gitu kan. Ya, jadi memang untuk mengangkatkan kemudian berhenti ngobrol itu adalah bagian dari warga kita. Sehingga 3 kata kunci yang harus dipenuhi adalah 2 kamar private, 1 teras atau serambi, 1 ruang bersama. Dan itu ternyata paling cocok diwujudkan dengan ukuran 6x6. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya ini agak berbeda dengan desain Huntara yang mungkin sudah bisa muncul, bahwa desain yang dipakai itu adalah ukuran 4x6 dengan 1 kamar private. Itu kelihatannya yang sempat muncul di dalam rilis dari BNPB maupun dari pemerintah, bahwa Huntara itu ukurannya seperti itu. Tapi kami tetap berjalan dengan konsep itu tadi, karena ya tadi rumah itu walaupun sementara tetap harus punya dignity-nya keluarga gitu. Sehingga kemudian yang kita pakai adalah ukurannya 6x6, 2 kamar tidur private, 1 teras, dan kemudian ruang yang bisa dipakai bersama. Khusus untuk toilet, sebenarnya waktu kita mendesain di Jogja di sini, memang toiletnya ada di dalam, Mbak. Tapi setelah kita uji cobakan di lokasi, mereka prefer bahwa toilet itu dipisah. Dan toilet itu biasanya mereka mendekati ke sumur. Gitu. Jadi akhirnya kemudian yang kita develop di sana, di dalam ukuran 6x6 itu tidak ada fungsi toilet. Jadi lebih lega untuk fungsi ruang ruang bersamanya. Oke. Pak, tapi kan mungkin kalau saya sendiri yang membayangkan, saya belum pernah ke sana gitu, ke lokasi. Pasti kan banyak hambatan. Mungkin secara logistik tim mungkin agak susah juga mungkin. Secara mungkin material, secara mungkin beberapa hal teknis dan lain sebagainya. Tantangan apa sih yang cukup berarti bagi timnya Pak Azhar selama proses pembangunan Huntara di sana? Ya. Baik, terima kasih Mas. Ketika kita di sana di awal tahun baru kemarin, jadi awal-awal Januari, situasinya adalah jalur transportasi. Karena kita memang kayu, alat pemotong dan sebagainya memang relatif sudah dimiliki warga di situ. Tapi kita perlu yang namanya seng atau penutup atap atau galvalum. Itu kan harus didatangkan dari luar. Kemudian paku itu juga tetap harus Nah, itu tantangan yang pertama, karena jalan-jalan itu masih sangat susah untuk ditempuh. Jadi ya itu satu kendala yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan listrik terutama. Listrik masih hidup mati karena pada saat itu mungkin sampai sekarang juga masih dalam tahap perbaikan. Kalau malam cenderung malah nyala. Tapi kalau siang mati karena tim PLN sedang memperbaiki jaringan. Nah, itu kendala, sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah kita menyediakan genset. Nah, itu tantangan yang berikutnya. Tantangan yang muncul berikutnya adalah masih situasi hujan.
Jadi hujan masih sampai sekarang pun hujan masih sering cukup dominan walaupun durasi maupun intensitasnya tidak seperti yang topan senyar itu. Tetapi itu kan juga akhirnya membuat kecepatan tidak bisa maksimal. Karena kalau sehari bisa 1 jam 2 jam hujan ya masyarakat tidak bisa melanjutkan bekerja. Tetapi ya so far sih sebenarnya itu sesuatu yang dalam pembangunan ya cukup bisa diterima lah. Justru yang mungkin tadi adalah masih banyak lumpur gitu. Dan lumpur itu problemnya mengisi saluran-saluran drainasi. Jadi kalau hujan kan airnya nggak segera pergi. Betul, Karena salurannya masih tetap mampet lumpur. gitu ya. Akhirnya kan menyebar ke lahan. Kalau lahan jadi becek. Nah, orang kerja di lingkungan becek kan juga lain lagi. Iya. Nah, di sana memang akhirnya jadi muncul ada 2 jenis bangunan. Ada yang menggunakan panggung, ada yang menggunakan tidak dengan panggung. Nah, ini tantangan-tantangan yang terjadi. Lalu yang berikutnya mungkin ketika jumlah sudah semakin banyak, ekspektasi untuk kecepatan kurang, ya mungkin keterbatasan tenaga tukang yang cukup terampil. Karena ini yang bisa melit, karena orang ya minimal tahu caranya mendirikan portal, mendirikan itu kan tetap orang yang sudah paham. Nah, itu yang kira-kira tantangan-tantangan yang kita jumpai. Dan saat ini kelihatannya yang berikutnya adalah kecepatan untuk mengolah kayu sekarang. Itu tapi kemarin sudah dibantu dari banyak pihak, sehingga kemudian kemarin sore saya cek bagaimana produksi kayu gitu. Dari lapangan mengatakan kita masih terus produksi, Pak. Pokoknya kita hajar terus gitu, jalan terus gitu. Oke. Nah, kira-kira begitu. Berarti so far dari awal ini dirancang sampai pilot project 1-2 sampai hampir 30-an sekarang itu, Ya. kalau dari pengamatan Bapak ini termasuknya on time, pas, atau dengan kendala-kendala tadi Ya. jadi lambat gitu? Saya akan mengatakan masih on time lah gitu. Karena memang tadi dengan kendala-kendala itu. Jadi memang waktu saat kita datang itu kan target 100 sebelum Ramadan. Nah, ya kalau untuk yang 100 kayaknya mostly gitu akan sebagian besar bisa tercapai lah. Tapi kan kemudian ada tambahan jadi totalnya 430 di kampung itu saja, di Desa Gedumak itu. Nah, ini yang untuk 430 kelihatannya kalau harus di sebelum Ramadan akan tidak bisa tercapai, tapi yang 100 kemungkinan masih bisa. Tapi harapannya memang ini seperti bola salju harapannya, sehingga semakin banyak tukang, semakin banyak orang yang paham, akhirnya persebaran untuk kecepatan pembangunannya semakin baik. Pak, gotong royong jadi power paling besar gak dalam pembangunan Ya, Huntara ini? justru itu yang harus kita hidupkan. Makanya kita men-setup bahwa dari 14 tukang yang kita latih, kemudian kita pecah jadi 7, masing-masing 2 itu kan harus menggandeng orang di sekitar yang dibangun rumahnya. Gedok tular gitu ya. Gedok tular itu. Dia harus menggandeng 4 orang di sekitar rumah yang mau dibangun, salah satunya kan pemilik. Nah, ini otomatis kan jadi gotong royong. Selalu seperti itu dan muter terus. Harapannya kalau itu bekerja dengan baik ya otomatis gotong royong itu akan menjadi kunci gitu Iya, memang. soalnya dari dulu kayaknya Indonesia tuh salah satu kekuatan terbesarnya adalah gotong royong ya Betul kalau sekali. menyelesaikan bencana Ya. gitu. Ya. Tapi penasaran juga Pak, Huntara ini kan berarti konsepnya memang hunian sementara. Pada akhirnya rumah ini itu akan dijadikan hunian tetapkah dan tetap akan berdiri di situ, atau kedepannya kelanjutannya akan seperti apa sih Pak? Kalau Misalnya Huntara cuma ini berapa lama sebenarnya idealnya kayak gitu loh Pak? dengan bahan-bahan material yang seperti itu. Rumah ini tetap harus menjadi hunian sementara karena harapannya nanti warga penyintas kan harus mendapatkan bantuan yang namanya hunian tetap. Jadi ini tetap menjadi hunian sementara. Desain kami itu paling pendek itu mampu bertahan 3 tahun. Minimal 3 tahun. Karena kalau melihat situasi masifnya bencana ini, pembangunan Huntap itu prediksi kami akan pelan gitu. Skalanya mungkin bisa 1-2 tahun. Sehingga kemudian Huntara ini memang harus disiapkan melebihi dari 2 tahun. Sehingga kami desainnya minimal 3 tahun, syukur-syukur bisa 5 tahun. Begitu satu rumah itu berdiri, komplit, memang sudah komplit semuanya, saya bertanya kepada warga di sana, Pak, kalau Bapak ini kan sudah kenal nih, kayunya kan kayu dari sini, yang mengerjakan orang sini, gambarnya seperti ini. Bapak memprediksi rumah ini bertahan berapa lama?
mereka warga mengatakan kalau rumah dengan konsep dan bahan seperti ini 3 tahun yakin masih bertahan. Tapi konsepnya ada huntara Mas gitu. Lah nanti kalau huntapnya datang, ya ini bisa difungsikan untuk bagian dari tambahan rumah. Contohnya nanti karena mereka mostly yang kita datangi adalah pekerja di berkebun, mereka punya kebun jagung, kebun jeruk, kebun sayuran, sehingga rumah itu nanti bisa difungsikan untuk menampung hasil pertanian. Kayak Bisa jadi dipakai lumbungnya untuk gitu ya. dapur sendiri. Bisa dipakai untuk menaruh barang-barang pertanian dan sebagainya. Jadi fungsi yang lain tidak akan muspro istilahnya, tidak akan muspro ki bahasa Indonesia apa, Mbak? Sia-sia. Sia-sia gitu. Jadi kalaupun nanti rumah tetapnya hadir, rumah itu tetap punya nilai kemanfaatan. Betul sih. Gitu. Sejauh ini Bapak bergelut dengan huntara, di mana yang pernah paling lama dipakai? Huntara yang paling lama dipakai Merapi. Kenapa Merapi lama? Karena proses untuk memindahkan dari sekitar puncak menuju wilayah baru, itu kan perlu klarifikasi banyak hal. Mencari area yang cukup luas, kemudian pembagiannya, dan seterusnya. Sehingga kalau nggak salah Huntara Merapi itu lebih dari setahun, mendekati 2 tahun. Itu menggunakan material bambu. Kayaknya ini yang paling lama, yang cukup dominan. Juga ada beberapa yang di Lombok, tapi jumlahnya tidak semasif yang di Merapi. Tetapi secara umum Huntara itu pengalaman kita yang cukup masif banyak itu ya di Merapi itu kira-kira mereka tinggal sekitar 2 tahunan. Oke. Semoga ini lebih cepat ya Pak. Amin, amin. Tetapi Nun Sewu, mohon maaf saya agak Pesimis. harus jujur saja. Iya. Dengan masifnya tingkat kerusakan, Iya. mungkin pada titik-titik tertentu yang aksesnya lebih mudah, itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi daerah-daerah yang sekarang jembatannya saja putus, Mbak. Iya. Contohnya di mana, Pak? Banyak, Bener Meriah, Takengon, Aceh Utara yang lain. Rata-rata Aceh ya berarti ya? Ya, rata-rata Aceh yang memang itu. Ya juga ada yang di Tapanuli itu kan beberapa kecamatan kan terputus. Nah, bagaimana kita akan membawa logistik? Oke. Untuk membangun huntap kan harus logistik. Nah, ini kan harus buat jembatannya dulu. Oke. Ya, Pak, itu. Jalannya. sebenarnya kalau misalnya boleh nanya ya, sorry ini nanti bisa dimasukin atau enggak atau di-cut aja. Aku penasaran sih sebenarnya. Satu huntara itu biaya yang dihabiskan berapa sih Pak? Ya. Untuk Aceh ya Mbak, untuk Aceh begini. Jadi saya melihat dulu harga yang muncul di peraturan pemerintah. Entah lewat PU, entah untuk BNPB atau lihat Kemensos itu kan kalau nggak salah rumah huntara itu maksimal anggarannya 30 juta. Untuk ukuran 4x6. Kalau kemarin kita kalkulasi menggunakan material yang konsep rumah papan, artinya kayu nggak beli ya. Kayu kita ambil di depan rumah gitu. Itu ongkosnya kan hanya ongkos membelah, mengolah, kemudian ongkos tukang. Dan itu semua kembali kepada warga. Itu kalau kalkulasi kita sekitar 15 sampai 20 juta sudah memenuhi satu rumah. Jadi lebih rendah dari harga yang dijadikan standar oleh pemerintah. Dengan catatan itu. Tapi sebenarnya kalaupun kita, kemarin saya cek dengan, misalnya kalau kayu harus beli pun, selisihnya nggak jauh ternyata gitu. Karena memang ongkos produksi itu kan lebih kepada untuk mengolah. Jadi kalaupun antara kayu mengambil atau kayu membeli, itu harganya masih memungkinkan di bawah 20 juta. Oh Gitu. gitu. Oke. Ya. Sebenarnya ini informasi yang penting juga sih. Mungkin kita bisa masukkan juga sih sebenarnya. Oke. Tapi pengalaman dari membangun Aceh mungkin Pak Azhar. Hunian sementara ini kan ya sudah pasti kita datang ke sana itu kan dengan membawa pesan bahwasanya ini hunian sementara yang aman, layak juga pastinya dan ya meskipun ini sementara tapi sudah pasti itu Memberikan rasa aman, nyaman dignity-nya bagi bagi penyintas keluarga gitu. Kita tahu Indonesia kan berada di Ring of Fire yang mungkin bencana tidak hanya terjadi mungkin di Aceh, Sumatera dan lain sebagainya, tapi ada di tempat bencana lainnya. Betul. Apa sih pembelajaran yang mungkin bisa dipetik dari membangun huntara di Aceh dan mungkin akan bisa diaplikasikan di lokasi bencana lainnya, Pak?
Ya, jadi saya setuju sekali bahwa sebaiknya kita punya konsep Huntara yang bisa diterapkan tidak hanya di Aceh, di semua tempat. Tetapi kata kuncinya itu tadi Mas, nomor satu dignity, partisipatif. Jadi warga itu harus ikut terlibat, karena untuk bagian dari pemulihan. Selain bahwa mereka akan merasakan ini rumahku gitu, karena memang dia terlibat. Nah, dalam diskusi kami dengan tim Tangguh, dengan Bu Nares itu, kita berharap bahwa rumah yang sekarang kita bangun di Aceh itu bisa menjadi semacam standar Huntara, yang nanti akan bisa diterapkan di semua tempat. Pertanyaannya, bagaimana kalau di lokasi yang mungkin sumber kayu berbeda dengan di Aceh? Ya, kita bisa memanfaatkan sumber yang lain yang sifatnya tadi Mas, lokalitas tersedia, ramah lingkungan, teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau bisa digunakan masyarakat. Pilihannya apa? Kita itu sebenarnya punya pilihan banyak. Bambu sudah teruji di Merapi dan Jogja. Di Lombok sebenarnya juga ada sumber yang lain, misalnya kayu kelapa. Aceh memang tidak banyak kelapa, tapi di tempat lain, Sulawesi, kayu kelapa itu melimpah. Dan kayu kelapa itu kan memang bagian dari proses untuk yang tua kan mati, Mas. Dan itu ketika diremajakan atau ditebang, itu bisa menjadi sumber. Indonesia Timur punya pohon aren yang mirip aren, itu apa namanya itu? Mirip kan? Nah itu juga bisa. Jadi kalau ukuran dan bentuk bisa distandarkan dari yang sudah kita buat 6x6 dan seterusnya tadi, tetapi material itu idealnya adalah material yang ramah lingkungan, dikenali masyarakat setempat, dan sudah menjadi bagian keseharian, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Nah ini yang sebenarnya kita dorong, bahwa prinsip membangun Huntara itu adalah layak, aman, dignity, dan sebagainya, itu harus terus dikembangkan ke sana. Dan harapannya konsep menjadikan penyintas itu sebagai subjek itu benar-benar harus diterapkan. Jangan sampai masyarakat cuma datang ini rumahmu. Itu nanti tidak menimbulkan rasa kepemilikan dan tidak membangkitkan pemulihan yang lebih baik. Kembali lagi ke gotong royong tadi ya. Ya. Jadi partisipasi warga itu juga dibutuhkan, tidak hanya apa ya, tim peneliti dan juga tim teknisi aja gitu ya. Tapi partisipasi warga juga perlu sih. Iya, untung Indonesia tuh udah punya itu ya gitu. Jadi tinggal terus di ini aja, di-sustainkan aja gitu. Pak, sorry mungkin agak sedikit flashback ya. Bapak berarti tuh tiba di lokasi bencana itu udah plus berapa dari pertama kali? 33 hari. 33 hari. Apa perasaan atau yang dirasain pertama kali nyampe ke lokasi gitu? Sedih sekali. Jadi kita datang kan hari ke-30, 33 itu. Pertama lewat ke sana, jalan masih berantakan. Di kanan kiri sudah melihat orang tinggal di tenda-tenda. Ketika kita sampai ke titik lokasi itu situasi pas gerimis, jadi becek gitu. Jadi melihat orang-orang itu beraktivitas di sekitar tenda yang becek gitu kan. Ya air keruh dan sebagainya itu membuat, dan itu sudah 33 hari. Jadi saya membayangkan, waduh betapa repotnya perjuangan mereka. Dan ini jauh lebih repot ketika misalnya saya bandingkan, walaupun tidak apple to apple, misalnya dengan tsunami. Tsunami begitu airnya surut, lokasi kan relatif bersih. Tidak ada lumpur, tidak apa, mungkin rumah rusak dan sebagainya. Tetapi masih lebih baik lah katakanlah. Juga kondisi gempa misalnya. Gempa itu kan kering ya? Kering. Iya, Ya, mereka tetap sama-sama di tenda. Tetapi kan tidak ada lumpur. Betul. Nah, di sana itu adalah rumahnya sudah rusak, tetapi lingkungannya itu memang benar-benar repot. Berat karena becek dan berlumpur, dan itu dalam waktu sebulan. Dan itu harus selalu dihadapi karena nanti mereka tidak ada tempat yang lain, mau kemana gitu. Berarti secara teknis pertama kali gimana Pak? Ngilangin lumpurnya dulu atau gimana sih? Ya yang sekarang berjalan ya dua-duanya berjalan bersama. Jadi harus memindahkan lumpur perlahan, dan itu tidak. Pada saat kita datang, kebetulan lokasi Gedumbak itu kan bukan lokasi yang viral ya, lokasi yang jauh dari sorotan. Jadi belum banyak sentuhan terhadap jalan dibersihkan dan sebagainya. Baru setelah kita punya satu bangunan, dua model, kemudian mulai terekspos media,
Alhamdulillah juga dari UGM Alhamdulillah. mengekspos, Iya. dari teman-teman rumah sakit juga mengekspos, kan akhirnya kemudian media masuk. Iya. Nah, begitu media masuk ketahuan kan. Nah, beberapa hari berikutnya alat berat berbondong-bondong masuk. Ya, kemudian penataan sudah semakin lebih mudah. Ya ceritanya memang begitulah kira-kira. Itu yang dari tadi aku penasaran kayak, waduh, bayangin gimana secara teknis gitu. Kayaknya kan kalau lihat di media juga lumpurnya banyak banget, rumahnya masih kayak gitu. Banyak yang membersihkan lumpur juga sampai capek juga gitu kan, itu sebagai tantangan juga ya Pak Azhar selama proses di sana. Jadi tambahkan sedikit memang ya kalaupun nanti tim siapapun ini harus selalu concern, harus ini akan menjadi long run saya kira, tidak hanya sesaat pendek, ini waktunya cukup panjang, bisa 2 tahunan dan seterusnya. Ini memang yang pertama livelihood juga harus segera disiapkan, bukan hanya rumah ya Mbak. Jadi saya kira setuju sekali dengan program dari UGM, nanti akan mengirim unit penjernih air, kemudian unit untuk sanitasi. Nah itu karena bukan hanya rumahnya, yang namanya sumur itu kan sudah pernah terisi lumpur, Mbak. Dan itu tidak mudah untuk mengurasnya. Dan kemudian memang ada beberapa dari PMI misalnya membuat sumur bor dan ternyata juga airnya masih keruh. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang ternyata tidak hanya masalah rumahnya. Kalau gempa mungkin nggak ada masalah itu, Mbak. Karena sumurnya masih bisa dipakai lagi. Sedot lagi masih air bening. Tapi wilayah yang sudah tersapu banjir berlumpur, ya sumurnya kan otomatis terkontaminasi. Nah ini juga harus segera dipulihkan. Jadi proses pemulihannya bukan hanya Huntara sebenarnya yang harus kita bantu. Cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Tapi menarik sih ya Mbak Hasti dan Pak Azhar, dari Aceh tuh kita belajar dari Pak Azhar juga transisi hunian ketika ada bencana itu bisa dirancang adaptif gitu ya. Adaptif ini ya bisa memanfaatkan sumber daya lokal, partisipasi warga juga, dan tentunya salah satu hal yang menarik perhatian tadi adalah kolektif dari warga setempat yang siap membangun dengan munculnya atau adanya program ini di lokasi terdampak bencana. Dan tentunya apresiasi juga untuk tim Pak Azhar begitu ya, dan juga Bunda Hares yang istilahnya inisiatif untuk bisa membangun kembali dengan hunian sementara, menciptakan rasa aman, nyaman, dan dignity per keluarga itu juga dimunculkan gitu. Luar biasa sih itu. Keren. Speechless. Karena podcast kali ini cukup emosional ya teman-teman, karena ternyata banyak kalau di sana banyak cerita yang ya emosionalnya tinggi, Mbak. Cerita-cerita yang mungkin sudah beberapa diekspos di media itu. Jadi setelah kita dalam proses kan kita berakrab-akrab lah dengan warga. Jadi tukang sudah jalan kan saya bisa keliling untuk memantau situasi. Terus akhirnya itu tadi yang mungkin kemarin sudah beberapa kali diekspos juga di media UGM ini. Ada sebuah keluarga, 5 orang, ayah, ibu, 3 anak. Ibunya sedang hamil, 7 bulan, sekarang sudah 8 bulan berarti kan. Pada saat air naik tinggi, mereka naik terus, akhirnya mereka nangkring di atap rumahnya. Ternyata airnya tambah kencang, rumahnya hanyut. Jadi mereka ya ada di atas, rumahnya yang hanyut. Rumahnya hanyut, nabrak pohon sawit, pecah rumahnya. Akhirnya mereka tinggal tinggal di atas pohon sawit. Sampai ada bantuan Dan datang. itu 3 hari 3 malam. Tanpa listrik, Tanpa makan, basah, bajunya ibunya hamil, anaknya 3 hari masih 3 kecil. malam, Mbak. Alhamdulillah sekarang selamat Bapak. Selamat. Itu kemudian rumah kedua yang kami bangun keluarga itu. Tetapi saya membayangkan betapa survival untuk mempertahankan kehidupan itu kan luar biasa. Itu kasus ada satu kasus yang lain misalnya ya tadi ada bayi diikat pakai kain dicantelkan ke batang pohon kelapa, sudah tidak ada ibunya. Berarti kan ibunya sudah pernah mempertahankan hidupnya dia, tetapi pada saat bayi ini ditemukan sudah tidak ada orang tuanya, kan berarti orang tuanya sudah terbawa hanyut. Itu banyak sekali cerita-cerita yang menggugah emosi lah, dan luar biasa perjuangan mereka sebenarnya dalam waktu 3 hari 3 malam itu harus survivalnya itu yang luar biasa. Jadi ketika kemudian mereka melihat secercah harapan memang luar biasa. Jadi banyak yang bilang, Pak, kami itu sudah bingung mau memulai hidup dari mana.
Tapi begitu Bapak datang, timnya Bapak datang, dari rumah sakit datang, kemudian ternyata ada rumah. Saya merasa hidup saya harus berlanjut karena sekarang saya sudah punya rumah lagi gitu. Dan mereka kan kehilangan semuanya, Mbak. Jadi beda dengan gempa. Iya. Gempa itu yo punya motor kan masih bisa dipakai. Mungkin punya simpanan di rumah masih bisa dicari-cari Cari lagi lagi, gitu. benar, Ini kan benar. habis Banjir. semua. Iya, habis semua. Jadi kehilangan mereka itu total. Iya. Rumahnya, hartanya, kebunnya, motornya. Ya tidak semuanya memang, tapi jumlahnya masif, hewan ternaknya. Jadi banyak yang kami sekarang sudah nggak punya apa-apa lagi. Dalam arti yang sesungguhnya tidak punya apa-apa lagi gitu. Dan ini yang membuat pemulihan memang harus di-push dalam waktu lama. Iya, lahir batin ya Lahir Pak ya, batin, semuanya ya Pak ya. betul. Oke, dan sudah jadi tugas kita semua ya, berarti Ya. yang ada di sini untuk betul-betul membantu gitu loh Ya. semuanya. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Pak Azhar, Bu Nares dan tim bisa menginspirasi yang lainnya juga Yes, ya untuk betul. melakukan hal yang serupa gitu. Ya, itu cerita inspiratif hari ini di podcast episode kali ini. Terima kasih sekali Pak Azhar sudah Sama-sama. menemani kita dan sukses selalu untuk program Huntara di lokasi terdampak amin. begitu ya. Semoga para penyintas juga di sana apa ya istilahnya diberikan ketabahan juga kesabaran dan tentunya siap Dan calling harapan- 24 jam Pak Azhar gitu Iya. ya. Siap. Dan kita untuk juga warga di berharap sana. penyintas juga masih apa ya semangat untuk menyebut harapan-harapan baru kayak yang disampaikan Yes. Pak Azhar tadi. Betul sekali. Kawan UGM, terima kasih sekali sudah menyaksikan podcast kita di episode kali ini. Dan supaya kita tetap semangat untuk produksi podcast selanjutnya, jangan lupa untuk share, like, komen di semua platform media sosial kalian supaya kita tetap semangat untuk produksi podcast Yes, selanjutnya. dan jangan lupa untuk subscribe juga untuk bisa kita lebih semangat lagi dalam memproduksi konten-konten OGM Podcast lainnya ya. Sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Dadah. Bye-bye. Nah.